Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami jadi orang-orang yang istimewa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Tuhan jadikan kami sebagai orang-orang yang bagaimana Tuhan mau supaya kami kerjakan dalam hidup kami. Kami serahkan diri kami Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh berbicara kepada setiap kami. Dan firman-Mu meneguhkan kami. Supaya kami tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam setiap kami. Apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi setiap kami. Kami mohon Tuhan jamah setiap kami. Tuhan tolong kami Tuhan. Agar firman-Mu tidak lewat begitu saja. Ketika kami pulang, kami membawa kebenaran-Mu. Kami membawa hadirat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudara, sesuai dengan firman Tuhan, saya ini adalah murid dari Rasul Paulus. Rasul Paulus selalu berkata, setiap kali membuka suratnya, dia selalu berkata salam. Saya juga mau bawa salam saudara, ya. Salam dari GKT yang ada di timur sana, yaitu GKT Genteng, Efrata Genteng. Saudaraku yang terkasih, saya bersyukur kalau bisa hadir di tengah-tengah saudara. Dan saya yakin bahwa firman Tuhan ini akan menolong setiap kita untuk semakin mengalami kebenaran yang Tuhan mau. Apa yang harus kita lakukan, kerjakan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita melihat firman Tuhan, mungkin ada di layar, juga mungkin saudara mau buka Alkitab, ataupun membuka Alkifon saudara, ya silakan. Ya, baik, saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita baca hari ini kitab atau surat Roma pasal 12, saudaraku, kita juga harus perhatikan bahwa kitab surat Roma pasal 1 sampai dengan pasal 11 itu adalah bagian di mana Rasul Paulus berbicara sangat dalam tentang apa itu Injil Kristus. Saudara, kalau saudara baca di pasal pertama sampai dengan pasal 11, saudara akan melihat bahwa ketika Rasul Paulus berbicara tentang Injil Kristus, dia berkata di manakah kuasa Allah yang berkarya, yang bekerja, di manakah Yesus Kristus yang mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa seperti kita. Orang yang tidak layak, orang yang tidak pantas, dan tidak ada satupun kita saudara yang bisa mengangkat kepala kita di hadapan Tuhan dan berkata saya layak, saya pantas untuk diselamatkan oleh Tuhan. Maka Rasul Paulus berbicara sangat dalam di pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-11. Nah saudara, di pasal 12 sampai nanti pasal 15, kalau saudara mau mengikuti ini sebagai sebuah khotbah serial, saudara, khotbah ini sangat menarik. Sebenarnya di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 ini juga akan berbicara begitu sangat banyak dan sangat dalam dan sangat lebar. Kalau hari ini kita bisa mendengarkan ini dalam 30 menit, padahal ini adalah khotbah serial yang bisa dikhotbahkan sampai 10 kali. Saudara, ini menarik. Gitu ya.
Jadi saudara, Roma pasal 12 sampai pasal 15 ini berbicara tentang implementasi tentang Injil Tuhan di dalam diri setiap orang percaya. Jadi bagaimana kita hidup sesuai dengan Injil Kristus. Bagaimana orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, orang-orang percaya yang sudah ditebus hidupnya. Bagaimana orang-orang yang sudah mengenal dan memiliki anugerah keselamatan yang daripada Tuhan itu menjalani kehidupannya. Saudara, maka pasal 12 sampai 15 itu nanti saudara bisa baca di rumah, saudara bisa belajar bersama-sama. Saudaraku, tetapi di dalam pasal 12 ini saudara, di awal Rasul Paulus berkata karena itu. Saudara, kata karena itu saudara berbicara tentang pasal 1 sampai pasal 11. Ya, setelah dia berbicara tentang Injil Kristus itu, tentang bagaimana Allah berkarya, bagaimana Kristus mati dan lain sebagainya, bagaimana kita orang berdosa yang ditebus, maka dia katakan karena itu. Saudara, jadi ini adalah sebuah aplikasi daripada apa yang Rasul Paulus katakan di dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11. Nah saudaraku yang terkasih, apa sih yang menjadi karena itu? Saudara, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi catat saudara, ada kata demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi nasihat Rasul Paulus ini berdasarkan kasih karunia yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang istimewa, yang dipilih oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, yang diangkat tanpa sebuah alasan saya hebat atau saya pinter atau saya ganteng dan lain sebagainya. Tidak ada catatan seperti itu saudara. Bahkan dikatakan kita ini nothing, tidak ada apa-apanya. Bukan sesuatu yang ada kita bisa banggakan pada diri kita. Sehingga kita berkata saya hebat, saya jago, saya bisa, saya apapun saya bisa lakukan. Tidak ada saudara. Sehingga saudara, kita juga tidak bisa dibangkitkan 1 senti pun dari tanah. Oleh karena apa? Oleh karena segala kebanggaan kita itu. Karena apa? Kita semua harus masuk ke dalam maut. Tetapi kata Rasul Paulus, oleh karena kasih karunia, oleh karena Kristus mau mati di atas kayu salib, oleh karena Kristus mau mengorbankan hidupnya, maka kita semua diberikan sebuah hak istimewa. Untuk apa? Dipindahkan dari maut kepada surga yang mulia. Kita semua dipindahkan, bahkan status kita diganti saudara. Dari orang berdosa menjadi orang pilihan Tuhan yang diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, jadi demi kemurahan Allah yang begitu mahal itu, demi kemurahan Allah yang begitu istimewa, demi kemurahan Allah yang tidak bisa kita beli, tidak bisa kita dapatkan dimanapun, dia katakan apa? Aku menasihatkan kamu. Berarti saudara, pasal 12 ini, Rasul Paulus sedang berbicara dengan sangat serius. Rasul Paulus tidak guyonan. Rasul Paulus tidak sempat lagi berbicara untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Tetapi dia katakan ini sangat penting. Aku menasihatkan kamu. Yang pertama saudara yang harus kita pikirkan. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudaraku, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, tolong dikembalikan dari lagi. Oke, di sini. Saudara, maka ketika kita bicara tentang ibadah yang sejati, kita tidak berbicara tentang gedung gereja. Kita tidak berbicara tentang liturgis. Kita tidak berbicara tentang siapa yang mimpin pujian, siapa yang berkhotbah. Kalau kita berbicara tentang ibadah yang sejati, kita tidak berbicara saudara datang setiap minggu datang beribadah kepada Tuhan. Tidak saudara.
Tetapi Rasul Paulus mau berbicara sedikit berbeda di situ. Dia sebut dengan kata ibadahmu yang sejati, itu juga diterjemahkan sebagai sebuah perubahan kualitas hidupmu yang sejati. Kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka yang harus terjadi adalah transform life. Perubahan hidup yang sangat radikal, yang sangat ekstrim. Sebuah perubahan hidup yang Tuhan mau dari kita. Saudara, atau kita pakai tema kita hari ini dengan kata reformasi hidup. Tetapi sebuah reformasi yang berlangsung terus menerus. Bukan hanya hari ini, bukan hanya kemarin, tetapi akan terus berlangsung. Saudara, kalau ada orang yang berhenti bertumbuh imannya, saudaraku, orang itu sedang bermasalah. Kalau dia berhenti bertumbuh, saudara, berarti dia akan mendapat masalah. Dan hidupnya akan bermasalah, saudara. Saudara, kita selalu menggambarkan hidup kita seperti pohon yang besar, ya. Ada akarnya, ada batangnya yang tumbuh, bahkan pohon yang lebat, berbuah yang lebat, betul ya. Saudara, kita gambarkan selalu kehidupan orang percaya seperti itu. Tetapi saudara, saya ingin katakan, kalau akarnya yang merambat itu, saudara, berhenti merambat, berhenti mengeluarkan akar-akar kecil, saudara, yang sebenarnya tidak ada nilainya jikalau dibandingkan dengan akar-akar yang besar. Tetapi akar-akar kecil itu berhenti untuk bertumbuh. Saudara, siap-siap. Akar itu akan semakin kisut. Pohon yang kelihatan yang gagah, besar, akan lama-lama menjadi kering. Daunnya akan kering semua. Tidak akan berbuah. Suatu waktu, saudara, pohonnya akan tumbang. Maka di sini dikatakan apa, saudara? Harus ada sebuah transform hidup yang akan berlangsung terus-menerus. Tidak boleh berhenti. Ada reformasi hidup yang berjalan terus-menerus. Saudara, kata reformasi, saudara, digunakan bukan untuk berbicara tentang sebuah perubahan dari yang baik menjadi yang tidak baik. Kata reformasi ini selalu digunakan, saudara, adalah sebuah perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Yang sudah baik menjadi lebih baik. Yang sudah lebih baik menjadi sangat baik. Saudara, itu kata reformasi. Maka perubahan yang diinginkan oleh Rasul Paulus di dalam hidup orang percaya sebagai sebuah persembahanmu kepada Tuhan adalah sebuah perubahan kehidupan. Saudara, maka poin yang pertama di dalam ayat pertama, saudara, mari kita melihat ayat pertama. Bisa next lagi? Oke. Nah, saudara, di ayat pertama itu dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kata persembahan di situ, saudara, dicatat adalah sebuah pemberian yang tulus. Ya, jadi kalau saudara memberi persembahan itu harus diiringi dengan ketulusan. Tanpa sebuah ketulusan, persembahan Bapak Ibu tidak ada nilainya. Di hadapan Tuhan, persembahan yang tidak tulus, persembahan yang terpaksa, tidak ada nilainya. Tetapi saudara, dikatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang tulus. Saudara, persembahan yang apa yang diinginkan? Persembahan sebagai sebuah proses pemberian hidup, perubahan hidup, dari hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru. Hidup, kualitas hidup kita seperti apa kemarin, hari ini, dan bagaimana dengan besok? Hari ini masihkah kita punya kualitas hidup? Punya kualitas hidup yang terus-menerus mengalami perubahan. Saudaraku yang terkasih, beberapa hari lalu saya merayakan ulang tahun pernikahan saya dengan istri saya. Kami menikah baru, saudara. Ya, baru 22 tahun kami menikah. Saudara, di dalam pernikahan kami 22 tahun, kali ini saya ajak istri saya healing, ya. Ayo kita cuti yuk, udah terlalu capek kerja, ayo kita cuti, kita pergi, ya. Saudara, pergi ke Malang. Kenapa Malang atau ke Batu? Karena ada anak kami di sini yang lagi sekolah dan juga beribadah di tempat ini. Saudara, selama beberapa hari kami healing dan ada pertanyaan yang selalu muncul di dalam kami berdua.
Saudara, pertanyaannya gampang ya. Selalu pertanyaan gampang, tapi jawabannya yang susah ya. Saudara, tanyanya begini. Kamu bahagia nggak jadi istri saya? Oh, so sweet gitu ya, saudara. Saudara, itu pertanyaan yang gampang tapi susah sekali keluar dari mulut kita ya. Ya, kamu bahagia nggak jadi istri saya? 22 tahun kamu sengsara nggak? 22 tahun kamu senang nggak hidup dengan saya? 22 tahun kita tengkar, kamu susah nggak sama saya? Saudara, waktu pertanyaan itu saudara tidak melihat lagi pertengkaran yang terjadi. Tidak melihat lagi betapa susahnya ketika kami pertama kali menikah, menapaki pernikahan, perbedaan-perbedaan yang harus. Tetapi saudara, itu semua terlihat pada hari itu. Dan pada hari itu dia katakan, saya sangat bahagia. Saya tidak menyesal menikah dengan engkau. Waduh saudara, sebagai suami rasanya bagaimana saudara? Wah, langsung tumbuh bunga di dada saya ya. Wah, berbunga-bunga saya gitu kan. Lantas dia tanya saya, kamu bahagia enggak saya jadi istrimu? Saudara, saya katakan, saya mungkin orang yang paling bahagia yang pernah kamu kenal. Karena kamu sudah membahagiakan saya. Wah saudara, saya yakin dia juga berbunga-bunga gitu ya. Saudara, sehingga kami duduk di teras walaupun angin kenceng saudara ya. Kami tetap berpelukan di situ, bukan karena kepengen berpelukan tapi karena kedinginan saudara. Tapi saudaraku yang terkasih, apa yang kami ingin perlihatkan di situ? Ya, orang yang paling dekat dengan kita, yaitu suami dan istri, adalah orang yang paling peka terhadap perubahan hidup kita. Suami dan istri saudara adalah orang yang pertama-tama akan merasakan sebuah perubahan kualitas kehidupan kita. Cara berbicara kita, waktu kita emosi, waktu kita marah. Saudara, orang pertama yang tahu adalah suami dan istri kita. Saudaraku, suatu hari ketika saya bertengkar dengan istri saya, anak saya datang kepada saya. Dia bilang begini, Dedi kalau di gereja itu ngomong sama semua jemaat, waduh baik sekali. Wah, saya bilang, anak saya ya teladan bapaknya ya, saudara. Tapi dia bilang begini, tapi kalau ngomong sama mami kok tidak pernah baik. Waduh, sudah diangkat tinggi, dibanting saudara ya. Saudara, waktu itu dia masih berusia 6 atau 7 tahun. Saudara, itu yang berbekas dalam hati saya dan selalu saya berpikir, iya ya. Kenapa ya? Kita tidak bisa menunjukkan sebuah perubahan hidup yang radikal di dalam perkataan kita, di dalam pikiran-pikiran kita, di dalam tingkah laku kita. Saudara, sedangkan itu yang menjadi tuntutan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mau, Rasul Paulus katakan, melihat perubahan yang radikal di dalam hidupmu. Beberapa hari kami di Batu, kami pergi ke beberapa kafe, saudara. Ya, hamba Tuhan juga suka ngafe ya, saudara. Waktu kami duduk di situ, saudara, ada anak muda yang sedang bercengkerama dan lain sebagainya. Saudara, setiap 3 kalimat, 2 kalimat keluar kebun binatang, saudara. Ya, ada sebentar muncul binatang A, binatang B, binatang C muncul gitu ya. Saya bilang begini sama istri saya, wah lama-lama ini kafe penuh ya. Kenapa? Bayangkan, tidak ada orang di sini, semuanya binatang. Ya, semua temannya panggil, Jir, wah saudara, gitu ya. Saya jadi bingung, kenapa ini bahasa jadi aneh, saudara. Artinya saudara, bahwa dunia itu menunjukkan sebuah gaya hidup yang berbeda. Dan kita justru juga harus menunjukkan bahwa kita ini berbeda daripada mereka. Saudara, itulah sebabnya ayat 2 mengingatkan kita supaya dikatakan apa? Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak menjadi serupa. Tidak menjadi sama dengan dunia ini. Saudaraku, kalau hari ini kita katakan saya orang Kristen, tetapi saya menjadi lebih mirip dengan dunia daripada mirip orang-orang yang diselamatkan, saudaraku,
Apakah sudah terjadi transformasi dalam hidup kita? Adakah perubahan yang radikal terjadi dalam hidupmu? Saudara, ini menjadi panggilan setiap kita. Ketika orang-orang yang ada di sekitar kita menikmati akan hidupmu, melihat hidupmu, mereka akan langsung lihat, orang ini luar biasa. Keluarga ini hebat. Orang ini begitu indah hidupnya. Saudara, dan mereka pasti melihat ada Kristus di dalam situ yang sudah disalibkan supaya ada kualitas yang seperti ini. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus katakan kalau tidak terjadi sebuah perubahan yang radikal, maka sia-sialah kematian Kristus di atas kayu salib. Apa yang dia lakukan datang ke dalam dunia untuk menebus saudara, supaya saudara menunjukkan hidupmu, di dalam dirimu ada Kristus yang sudah menyalibkan segala dosamu. Itu menjadi sia-sia, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, ini menjadi panggilan kita. Ada reformasi yang terjadi dalam diri kita. Perkataan, perbuatan, tingkah laku, keputusan-keputusan kita, saudara, mengalami sebuah perubahan yang terjadi terus-menerus di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, maka ini menjadi panggilan setiap kita. Orang percaya harus mengalami perubahan hidup. Saudara toleh kanan kiri. Orang percaya harus mengalami perubahan hidup. Katakan itu, saudara. Katakan kepada suamimu, hai suamiku sayang, orang percaya harus mengalami perubahan hidup. Hai istriku, berubah, jangan terlalu cerewet ya. Hai suamiku, jangan suka marah-marah ya. Saudara, berubah. Saudara, hal yang kedua, Rasul Paulus katakan, salah satu perubahan hidup yang diinginkan di dalam kehidupan orang percaya, dia katakan adalah sebuah reformasi kekudusan. Saudara, kata kudus di sini diartikan di dalam bahasa aslinya adalah dikhususkan untuk pekerjaan Allah. Ya. Saudara, kita dikhususkan itu bukan ini khusus hanya orang ini saja yang boleh melayani, yang ini tidak boleh melayani, bukan. Tetapi kata khusus, saudara, di sini atau orang yang sudah dikhususkan, dipinggirkan, diambil, saudara. Itu artinya apa? Orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang sudah ditebus itu diambil oleh Tuhan supaya hidupnya dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya hidupnya menunjukkan kemuliaan Tuhan. Supaya kehidupannya melalui pekerjaannya, melalui statusnya sebagai suami atau istri, melalui tugasnya sehari-hari. Apakah kita sebagai pengusaha, apakah kita sebagai karyawan, apakah kita juga sebagai mahasiswa atau siswa, apakah kita ini menjadi guru, atau apapun kita, saudara. Saudara, tanyakan dalam hidup kita, apakah saya sudah dikhususkan oleh Tuhan? Dan melalui kekhususan ini, saya menunjukkan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, hal yang kedua, saudara, yang diinginkan oleh Rasul Paulus sebenarnya adalah sebuah panggilan komitmen. Komitmen dari setiap orang percaya untuk apa? Untuk menjaga hidupnya sungguh-sungguh supaya dia bisa memuliakan nama Tuhan. Menjaga hidupnya di pekerjaan, menjaga hidupnya ketika dia bergaul sama orang siapapun juga. Menjaga hidupnya ketika dia berada di rumah, ketika dia ada di lingkungan, ketika dia ada di gereja, dia ada di mana saja, saudara. Standarnya sama, tidak berubah. Jangan kita di gereja, saudara, datang masuk di pintu gereja, itu pakai sayap malaikat. Ya saudara, begitu kita keluar dari pintu gereja, sayapnya kita kembalikan. Ya toh? Kita keluar dengan pakai apa? Tanduk setan. Saudara, banyak yang demikian, saudara. Saudara, suatu hari saya pergi ke sebuah gereja di Surabaya yang besar sekali, saudara. Ketika saya mau keluar daripada gereja itu setelah selesai ibadah, parkirannya banyak sekali orang. Saudaraku, baru mau keluar di parkiran. Ya, tadi ini pendetanya khotbah, kasihilah sesamamu manusia.
Karena dengan mengasihi sesama manusia, engkau mengasihi Tuhan. Oh saudara, khotbah yang bagus sekali. Tetapi implementasinya tidak ada. Begitu baru mau keluar saudara saingan, ya cepet-cepetan mau keluar dari parkiran, ya saling potong-potong sehingga ada yang mungkin kegesek sedikit saudara. Wah turun saudara, sudah bawa besi, ya wah kurang ngajar. Wah saudara, siapa ini? Ini saudara seiman yang tadi duduk bersama beribadah, ya keluar bawa besi, kurang ajar kamu ya, kamu ini bayar, awas kamu. Wah dia pukul mobilnya temennya. Waduh saudara, kita baru dengar khotbah, tapi tidak mengimplementasi. Maka Rasul Paulus katakan apa? Harus ada komitmen, keinginan sungguh-sungguh untuk mengerjakan kekudusan di dalam hidup kita. Ada keinginan yang sangat dalam kesungguhan hati yang ingin kita lakukan sebagai orang percaya. Sehingga orang lain bisa melihat Kristus itu ada di dalam hidup kita. Saudara malu ketika kita bawa salib Kristus lantas kita berjalan, kita keluar, kita tidak menunjukkan tentang jati diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Saudara, suatu hari ada orang partai datang, saudara ya, ke gereja. Sebenarnya bukan datang ke gereja, datang ke sebuah pertemuan. Dan di dalam pertemuan itu saya ketemu, kebetulan saya ketemu dan saya kenal dengan orangnya, ya, saudara. Dia sekarang anggota DPRD yang ada di Banyuwangi dan lain sebagainya. Saudara, ketika ketemu dia bilang begini, "Duh, satu-satunya gereja yang paling sombong itu adalah GKT." Saya bilang nggak apa-apa, gereja sombong juga baik. Sombong dikit kenapa? Ya, saudara. Kenapa dia bilang sombong? Karena apa, saudara? Gereja-gereja lain loh datang itu ya. Datang cari-cari saya, ya sampai sungkem-sungkem sama saya supaya mereka dikasih bantuan dari pemerintah yang saya bisa aturkan. Saya bilang begini, oke kalau gitu ya tolong bantulah, ya toh. Tapi kan tidak perlu, saya kan kenal, jadi tidak perlu sungkem kan? Saya bilang gitu ya. Dia bilang, ya sudah nanti bantu ya. Oke, mau apa? Ya pengadaan transportasi lah, ya toh. Kira-kira harganya berapa? Ya kira-kira kalau Hi-S yang baru komuter itu ya 600 juta. Ya sudah 600 juta. Tapi begini loh caranya, ya 200 juta itu harus setor ke partai. Oh, saudara, harus setor ke partai. Tapi begini, setor dulu. Nanti kalau udah keluar itu semua punya kamu. Tapi setor dulu 200 juta. Saya bilang begini, orasido, gak usah. Saya bilang, ya ini orang Kristen. Saudara, saya langsung bilang begini, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kau tidak bertobat hari ini, tidak ada kesempatan buat kamu. Saya bilang gitu. Jadi ingat baik-baik, saya bilang. Ingat baik-baik, bertobatlah. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu ketika kita sudah berkomitmen saudara, ada keinginan hati yang menjaga hidup, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, untuk sungguh-sungguh memiliki anugerah Allah, salib Kristus yang ada di dalam hati kita. Kita tidak dipengaruhi lagi oleh cara berpikir dunia. Kita tidak dipengaruhi lagi cara hidup dunia. Kalau mau, wah sampai saya di gereja ketika saya berbicara sama majelis, Pak ini ada tadi ditawarkan begini, tetapi harus setor 200 juta. Ada satu yang majelis saya yang nutup, ya nggak apa-apa tuh, memang dunia seperti itu sekarang. Ya kalau nggak begitu, nggak makan kita. Oh, saudara. Lantas saya bilang sama majelis saya, bertobatlah. Bertobatlah, saya bilang. Saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya di dalam ayat yang kedua, Rasul Paulus katakan, harus ada transformasi. Dia katakan apa? Ada proses pembaharuan budimu. Hidup komitmen iman rohani kita itu saudara,
diimplementasikan dan diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga kekudusan hidup itu, saudara, tidak mudah di tengah-tengah dunia kita hari ini. Tetapi saudara, apakah kita mau berkomitmen untuk melakukan itu? Saudara, ini menjadi panggilan semua orang percaya. Bukan hanya pendeta, oh itu kan pendeta, wajar ya pendeta gitu ya. Saudara, tapi ini adalah panggilan kita semua. Tuhan memanggil kita semua untuk memiliki pembaharuan budi kita. Saudara, kekudusan hidup itu harus dikerjakan terus-menerus. Yang ketiga, saudara, bahwa dikatakan oleh firman Tuhan, sebuah proses reformasi itu adalah seperti yang Tuhan pikir, Tuhan mau, yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga proses itu, saudara, adalah sebuah proses yang terus berlangsung, berlaku di dalam hidup kita. Minta PPT-nya next ya. Selanjutnya. Saudara, maka saudara, ada yang dikatakan pijakan hidup orang percaya. Ada standar hidup yang tidak boleh berubah. Bahwa standar saya dan standar saudara sama. Saudara, apa yang saudara pikir dan apa yang saya pikir, standarnya ini sama. Tidak bisa berubah. Apa itu, saudara? Standar kita cuma satu, yaitu firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini adalah standar satu-satunya dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita tahu kebenaran, apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Saudara, itu semua ada dalam firman Tuhan. Yang jadi persoalan, saudara, bahwa kita tidak pernah baca firman Tuhan. Kita tidak akan tahu apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, suatu hari ada jemaat yang datang berkata, loh di sana loh hebat. Pendetanya ya bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi dia tiba-tiba diam di mimbar dan dia katakan, Tuhan berbisik kepada saya. Hah? Hebat ya. Kok saya nggak bisa? Saya bilang gitu. Saya bilang hati-hati loh. Ada penyakit namanya schizophrenia. Schizophrenia itu adalah penyakit yang tiba-tiba dengar bisikan-bisikan, suara-suara lain. Schizophrenia itu juga bisa melihat ada orang di situ padahal tidak ada. Itu gejala ODGJ. Saudara, jadi saya bilang hati-hati. Kalau ada pendeta suka dengar bisikan-bisikan, harus dicek ke psikiater. Ya, supaya jangan sampai meracuni jemaat. Sing rungokno yang dengerin melo schizophrenia. Ya. Orang yang suka dengan pendeta yang dengar bisikan itu juga schizophrenia. Saudara, jadi saya katakan Tuhan berbicara di mana? Tuhan berbicara melalui karya Roh Kudus di dalam hidup kita, betul. Tetapi benar atau tidak benar cuma satu di dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu baik atau tidak baik, itu cuma ada dalam firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Maka Rasul Paulus katakan, apakah itu sesuatu yang berkenan kepada Tuhan? Perubahan kualitas hidupmu. Kau dari buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik, yang sudah lebih baik menjadi sangat baik. Itu adalah karya Roh Kudus. Tetapi juga didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita belajar memahami, kenapa ya bisa begitu? Oh, firman Tuhan. Tuhan Yesus yang berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Rasul Paulus katakan itu. Saudaraku yang terkasih, maka kita harus punya standar pijakan yang baik dan benar. Yaitu firman Tuhan. Saudara, bukankah gereja bukan hanya setiap minggu mengajarkan kebenaran firman Tuhan? Ada ceramah, ada hal-hal yang dikerjakan. Bahkan saudara, dalam hidup kita itu ada karya-karya yang Tuhan ingin kerjakan melalui diri kita. Itu menjadi sebuah cerita
Tetapi saudara, pengalaman saya tidak bisa dijadikan pengajaran. Pengalaman itu bukan sebuah pengajaran. Pengalaman itu cuma sebuah cerita yang mendukung pengajaran. Tetapi pengajaran yang utama adalah firman Tuhan. Saudara, suatu hari ada seorang ibu, ya, dia berkata, kalau mau Tuhan mendengar doamu, maka berdoalah dengan cara tiarap. Saya tanya kenapa? Iya, waktu saya berdoa berdiri, Tuhan tidak jawab. Waktu saya berdoa berlutut, Tuhan tidak jawab. Waktu saya tiarap, Tuhan jawab. Jadi semua teman-teman, kalau mau berdoa, berdoalah dengan tiarap. Saudaraku yang terkasih, itu namanya pengalaman hidup yang tidak bisa dipunyai oleh semua orang. Itu cuma pengalaman ibu saja. Pengalaman rohani itu semua kita berbeda-beda. Tetapi dasar daripada pemahaman kita cuma satu. Saudara, berkenan atau tidak. Saudara, kehidupan kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami sebuah perubahan. Untuk komitmen di hadapan Tuhan. Berubah oleh karena perilaku tindakan kita. Berubah oleh karena komitmen yang kuat. Berubah oleh karena firman Tuhan begitu kokoh, kuat dalam hidup kita. Saudara, saya penggemar dari lagu-lagu Friday Hymn, kalau tidak salah ya, Lause ya, Friday Hymn. Saudara Lause Rich ya, suka kirim dulu ya, Friday Hymn. Saudara, saya tidak tahu saudara suka atau tidak, tapi saya suka sekali ya. Saudara, ketika saya mendapatkan itu dikirim, saudara, lewat, kalau tidak salah, lewat grupnya hamba Tuhan, saudara, saya kirim juga kepada jemaat saya, ya, saya kirim kepada orang lain. Saudara, dan tadi saya baru tanya loh, Rich, kenapa kok berhenti? Ya, saya tunggu-tunggu loh. Saya termasuk fans, saya bilang gitu, ya. Saya tunggu-tunggu loh. Tahu nggak? Begitu engkau berhenti memberkati orang lain, ya. Sungguh, dan ketika engkau berhenti memberkati orang lain, engkau sedang melakukan sebuah dosa buat orang lain. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Lazarus tidak tahu. Mungkin dia katakan, waduh yang nonton sedikit. Nggak ada yang kasih jempol. Ya, butuh jempol nggak? Nggak usah ya. Subscribe, butuh nggak? Nggak usah ya. Saya promosi loh. Saudara, tapi saudara, saya bilang sama Lazarus, kamu nggak tahu. Ada orang yang mau bercerai. Ketika dia mendengarkan pujian yang begitu indah. Penjelasan tentang lagu itu yang begitu indah. Saudara, dia tidak jadi bercerai. Ada orang yang mau bunuh diri. Ketika dia mendengarkan pujian itu. Dia dengarkan kata-kata daripada pujian itu. Cerita di balik kenapa pujian ini ada. Dia tidak jadi bunuh diri. Ada orang-orang yang kehilangan semangat dan pengharapan hidup. Ketika dia mendengarkan pujian itu, saudara, dia dibangkitkan hidupnya, dia dikuatkan. Saudara, ada seorang yang suka bikin TikTok ya saudara. Saya nggak tahu saudara penggemar TikTok apa enggak, tapi saya penggemar TikTok saudara ya. Saudara, dia cuma baca Alkitab ya, secara seri. Dia baca Alkitab, dikasih musik alunan saudara, dan dia baca pelan-pelan dengan sangat romantis, sangat indah. Saudara, ada jemaat yang kirimkan saya setiap hari. Saya tanya sama jemaat saya yang sudah berusia agak banyak. Ai suka ya dengar ini? Dia bilang, suka sekali. Kenapa? Mataku rabun, ndak iso baca Alkitab. Waktu saya dengarkan itu, saya merasa seperti Tuhan berbisik di telinga saya. Ini bukan schizofrenia ya saudara. Saya merasa Tuhan sedang berbicara langsung kepada saya. Lewat firman. Indah sekali, caranya juga baik sekali. Saudara, sampai akhirnya satu waktu saya dapat nomor WA orang yang bikin. Ya, saya WA dia. Bro, thank you.
terima kasih. Minimal ada satu orang tua yang tadi hidupnya itu merasa tidak berharga, yang hidupnya biasa-biasa aja. Sekarang dia merasakan seperti bisikan Tuhan melalui firman Tuhan setiap hari. Dia tidak bisa baca karena matanya rabun, tapi dia diberkati melalui apa yang kau bikin. Mungkin cuma ada satu penggemarmu, yaitu ibu itu tadi. Tetapi percayalah, kau sudah memberkati satu orang untuk bertumbuh di dalam iman. Bapak, Ibu, Saudara, ini panggilan Tuhan kepada kita. Rasul Paulus katakan, komitmenlah hidupmu, lakukan terus-menerus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup sesuai standar Tuhan. Hidup seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Saudara, suatu waktu mungkin saya juga sudah merasa letih jadi pendeta, saudara ya. Sudah letih mau jadi gembala sidang gitu ya. Saudara. Tetapi selalu ada seperti seorang ibu itu datang, dia sharing sederhana. Saudara, saya merasa dibangkitkan, dikuatkan untuk terus bisa melayani. Saudara, karena saya tahu apa yang saya lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itulah reformasi hidup yang harus terjadi di dalam diri kita. Maka pertanyaan saya, saudara, apakah hidupmu sudah mengalami reformasi? Apakah hidupmu sudah mengalami perubahan yang radikal? Apakah hidupmu sudah berkomitmen menjaga kekudusan hidupmu? Berkomitmen melayani Tuhan, mempersembahkan hidup supaya nama Tuhan dipermuliakan? Dan apakah engkau sudah mengalami kebenaran, mengerjakan kehendak Allah di dalam hidup? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan saja kami ada hari ini. Dan ketika kami orang-orang pilihan Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, sungguh Tuhan kami percaya Tuhan meneguhkan kami dan Tuhan memanggil kami bukan hanya pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.